Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara syiar di sore hari ini. Nah, pemirsa, tentunya dalam 1 jam ke depan kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita, yang mana pada sore hari ini kita sudah kehadiran Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Hafizin MSc. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar hari ini Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ke Amin. Terima kasih sudah hadir ke TVRI Jambi untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dan juga majelis taklim yang sudah hadir di studio TVRI Jambi. Ada majelis taklim dari RT 24 Puri Masurai 2. Assalamualaikum. Apa kabar ibu-ibu? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Tentunya nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Hafizin, yang mana tema kita hari ini pemirsa, bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar, yang mana pada tanggal 26 ya kemarin, hari Rabu, itu merupakan Hari Anti Narkoba Internasional. Nah, tentunya narkoba ini tidak asing bagi kita. Tentunya kata-kata narkoba ini udah sering banget kita dengar. Nah, tapi dampak dan efeknya sangat berbahaya, dan sampai hari ini kita, baik itu pemerintah, masyarakat, semuanya masih berusaha untuk terus memberantas yang namanya narkoba. Nah, selain itu juga pemirsa, saya mau menyapa grup Gambus yang selalu setia menemani kebersamaan syiar. Ada El Hawa Gambus. Assalamualaikum Bang Hafiz Kanajwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pasti takut nggak disapa nih. Hampir kelewatan. Enggak dong, pasti siapa sih yang nggak inget sama El Hawa? Pastinya selalu disapa, apalagi buat menghibur permisa syiar yang selalu setia menemani kebersamaan kita, grup Gambus El Hawa sore hari ini. Baik pemirsa, kita langsung saja mau mendengarkan tausiah dari Ustadz Hafizin tentang narkoba, bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat termahal. Kita ini nikmatnya banyak, Bu. Sehat, sempat, kuat, banyaklah, harta, dan lain-lain. Tapi di tengah ribuan nikmat itu, yang paling mahal itu satu, iman. Banyak orang sehat, tidak ada iman. Ya. Banyak orang sempat, tidak ada iman. Banyak orang yang kuat, tidak ada iman. Ya, jadi itu nikmat yang paling harus disyukuri, bahwa kita masih beriman kepada Allah dan kita dipertemukan dalam keadaan satu iman, yaitu iman kepada Allah, Nabi Muhammad SAW, kitabnya, malaikat, dan lain sebagainya, sebagaimana rukun iman. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah yang hidup 1400 tahun yang lalu, lalamunian berarti kan, 1400 tahun, entah itu di mana waktu itu. Yang kalau dikaitkan dengan narkoba, makhluk Allah yang paling mulia inilah yang sebetulnya salah satu perjuang yang melakukan perlawanan terhadap terhadap hal-hal yang sejenis dengan narkoba. Zaman itu tentu tidak ada narkoba ya. Tapi hal yang sejenis dengan itu, yang sifatnya memabukkan, itu salah satu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah. Karena itu di dalam Al-Quran itu ada khomer.
Khamr itu pertanyaannya zaman jahiliyah bahkan di zaman Nabi itu ada orang mabuk enggak? Banyak. Salah satu hobi masyarakat jahiliyah itu mabuk. Mabuknya pakai apa? Putau, ekstasi, enggak. Dia mabuk pakai khamr. Minum-minuman yang terbuat dari fragmentasi kurma, anggur, gandum, bahkan madu yang memang diolah dengan cara tertentu, lalu mereka mabuk. Bahkan masyarakat jahiliyah itu lomba saja, Pri. Lomba mabuk. Wah. Itu ada jurinya tuh. Jadi misalnya ini hal yang memabukkan, khamr tadi. Nanti ada juri, saya segelas, Ustaz Jeffrey segelas. Iya. Siapa yang duluan mabuk itu yang kalah. Wow. Itu masyarakat jahiliyah tuh. Kan banyak tuh kebiasaan masyarakat jahiliyah kan. Ngundi nasib, berjudi. Ini hal-hal buruk ya. Nah, salah satunya mabuk ini. Jadi kalau bicara tentang melawan narkoba, tokoh pertama kita sebagai umat Islam, kalau kita mengatakan kita mau melawan narkoba, maka tauladan kita itu Nabi sebetulnya. Memang tidak ada narkoba, istilah narkobanya tidak ada. Tetapi barang yang punya dampak sama dengan narkoba itu ya khamr itu. Itu satu hal. Lalu muncul pertanyaan, kenapa khamr yang sifatnya itu muskir itu memabukkan? Ya, khamr itu kan apa yang disebut dengan khamr? Khamr itu sesuatu yang merusak fungsi normal akal. Jadi yang diserang itu adalah komponen dalam diri kita yang menjadi pembeda kita dengan binatang. Apa komponennya? Binatang punya tangan ya, punya kaki, punya hidung, binatang punya ya, punya. Mata punya, kuping punya, ya? Punya Ustaz. Perut punya ya, gigi punya. Yang binatang tidak punya itu akal. Kalau tidak ada ini, samalah sudah kita dengan binatang. Jadi yang diserang khamr itu sekarang berubah, berkonversi, berubah bentuk dari dulu cair, ya. Khamr yang muskir itu, yang memabukkan itu, sekarang seiring perkembangan zaman memadat. Jadilah pil. Jadilah pil. Kenapa dia diharamkan, yang memabukkan itu? Karena yang akan hilang itu adalah komponen pembeda kita dengan binatang. Jadi kalau sudah hilang ini, jatuh kita. Bentuknya manusia, hakikatnya binatang akhirnya. Itu poin kedua. Poin ketiga sekarang. Soal narkoba dulu ya. Nanti kita akan saya jelaskan juga soal soal narkobanya. Akal itu di dalam Islam punya peran vital, punya peran yang sangat penting. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang enggak berakal. Coba, syarat semua ibadah itu berakal. Ya kan? Ibu-ibu di majelis taklim yang pengajian di masjid-masjid itu kalau pernah disampaikan oleh ustadz, apa syarat sembahyang? Salah satunya berakal. Kalau rukun lain lagi, beda rukun sama syarat tahu ya? Beda. Ya sholat itu harus berakal. Kalau nggak berakal gimana ya? Nggak bisa, nggak sah. Bukan cuma wudhu sholat tuh. Syarat puasa berakal. Syarat semua ibadah itu harus berakal. Dan itu akan dihancurkan oleh sesuatu yang muskir, yang memabukkan. Berarti kan komponen penting di dalam kita beribadah, beragama, itu juga yang diserang. Nggak main-main yang diserang nih. Ya tentu dampaknya banyak. Oke. Poin selanjutnya begini, Bu, Bapak, Ibu, pemirsa, TVRI dan Ibu-Ibu. Substansinya adalah
ketika kita kehilangan akal, maka kita kehilangan agama. Baik. Dan terhalang kita untuk menghamba kepada Allah atau beribadah. Itu bahayanya. Nah, ini dan menarik, itu banyak Ustaz. lain. Ini menarik statement yang disampaikan Ustadz tadi sebagai kata kunci ya. Ya. Hilang akal, maka Hilang hilang akal. beragama kita. Hilang beragama. Baik. Ini menarik sekali pemirsa, pembahasan mengenai narkoba. Ternyata tidak hanya sekarang saja, tapi dari 1400 tahun yang lalu ini sudah mulai dilawan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik Ustadz, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar. Dan buat seluruh pemirsa yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di program acara Syiar. Di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Hafizin. Ustadz ya, kita masih membahas bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Dan ternyata kemarin kita memperingati Hari Anti Narkoba Internasional pemirsa, tanggal 26 Ustadz ya, 26 Juni. Nah, tahun ini 2024 kita memperingati kembali. Dan di segmen pertama tadi pemirsa sudah dijelaskan bersama Ustadz Hafizin tentang pada zaman dulu, zaman Rasulullah itu zaman jahiliyah, memang ini sudah ada. Cuman penyebutan kata narkobanya saja yang belum ada, tapi barang-barang yang memabukkan dan kebiasaan-kebiasaan pada zaman jahiliyah itu sudah ada dan sudah mulai diperangi oleh baginda Rasulullah. Dan kita masih mendengarkan Ustadz kelanjutan dari tausiah Ustadz mengenai narkoba tersebut. Saya persilahkan. Jangan dicari di Al-Quran, di hadis tentang istilah narkoba ya. Kalau homer ada, itu. Tapi hal yang sifatnya memabukkan, kira-kira poinnya di situ ya. Iya. Yang kedua, saya ingin nyinggung soal tema. Temanya tadi bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Yes. Jadi tadi di sesi pertama saya sudah sampaikan bahwa kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah itu ya mabuk. Dengan homer ya, dengan minum yang memabukkan. Jahiliyah itu orang sering sebut sebagai abad kegelapan. Kita kan sering tuh kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang terang benderang, ya kan? Ada juga yang bilang menuju zaman keterangan, kegelapan menuju keterangan, gitu. Maka kalau tema ini dikatakan menuju Indonesia bersinar, maka mafhum mukhalafahnya, mafhum mukhalafah itu gini, logikanya memerangi narkoba itu menjaga cahaya Indonesia agar tetap nyala. Supaya kita tidak kembali pada kebiasaan abad gelap, yaitu jahiliyah. Oke? Karena mabuk itu tradisi kebiasaan masyarakat jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah dan tidak mudah. Homer itu tidak mudah diperangi karena dia sudah sangat embedded, sudah sangat established, sudah sangat muallak, sangat terkait dengan masyarakat. Itu udah kebiasaan yang lekat sudah. Karena itu pengharaman Homer itu tidak sekaligus. Di dalam Al-Quran itu bertahap. Pertama dijelaskan dulu oleh Al-Quran bahwa ini ada manfaatnya, manafi'un linnas, tetapi mudorotnya lebih banyak. Tahap pertama cuma menjelaskan itu, belum diharamkan. Tahap kedua, kata Allah dalam Al-Quran, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat ketika mabuk. Udah mulai ningkat nih. Iya, Ustaz. Terakhir baru pengharaman homer. Bahwa homer itu haram. Itu artinya dia gradual, bertahap. Tidak haram. Wah, itu orang kaget kan? Orang kaget.
Misalnya masyarakat Arab yang sudah kebiasaannya lama sekali mabuk, tiba-tiba Islam yang dibawa Rasulullah itu langsung tiba-tiba mengharamkan. Akan terjadi shock culture namanya, kaget orang. Maka bertahap pengharaman dari khamar itu. Nah, saya ingin lanjutkan soal dampak tadi ya, dampak tadi. Dalam beberapa hasil riset yang saya temukan, yang saya baca, Indonesia itu termasuk satu di antara 10 pasar paling potensial narkoba. Dulu ada tokoh narkoba yang dihukum mati, siapa? Freddy Budiman. Freddy Budiman. Itu dalam pengakuan dia di salah satu TV nasional, dia bilang, dia kan ketangkap di, kalau tidak salah itu di Perak, Tanjung Perak, pelabuhan di Surabaya. Dia bawa apa itu, 1 kontainer, Bu. Narkoba semua. Narkoba semua. Dan menurut pengakuan dia seminggu habis tuh. Di Indonesia. Di Indonesia. 1 kontainer. 1 kontainer. Wow, luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Saya baca juga di media, penghuni lapas di Jambi itu 50% narkoba. Awal tahun 2004 kemarin, 2024, kalau kita baca media, sipirnya pun kena. Sehingga kemudian Indonesia itu oleh BNN sendiri, Badan Nasional Narkotika itu, kita ini sudah masuk fase darurat narkoba. Darurat. Lalu ada riset juga, siapa pengguna narkoba terbanyak berdasarkan umur, itu umur 18 sampai 35. Ini yang paling banyak. Apakah umur 60 nggak make? Banyak juga. Baik yang orang yang terkenal, artis, banyak kan? Udah umur sekian, udah punya cucu tuh make. Nggak usah kita sebut nama, tapi ada. Saya bisa sebut nama sebetulnya. Bahkan 3 saya sebut umur 60 saya bisa sebut. Tapi nggak etis nampaknya. Iya. 60. Tapi potensialnya anak-anak itu 18 sampai 35. Dan ini tugas kita, ibu-ibu terutama, ya orang tua lah. Untuk menjaga anak-anak kita. Karena begini, anak-anak itu kan, ini sebagai ibu ya, sekarang untuk ibu-ibu. Anak itu kan umur 0 tahun saja, Jeffrey, sampai 6. Kata anak itu selalu kata ibu. Dia kalau ngobrol 0 sampai 6, ketika dia ngobrol sama kawan-kawannya tuh, nggak boleh kata ibu. Ya kan? Kata mama nggak boleh. Kata mama yang itu jorok. Kata mama yang itu dimarah Allah. Itu 0 sampai 6. 6 tahun. 6 sampai 12 kata guru. Mamahnya diprotes. Mah, kata bu guru nggak boleh begitu. Naruh piring. Kata pak guru, mah, kalau makan tuh harus begini. 6 sampai 12. Iya, Ustaz. Kata guru. Karena itu cari sekolah yang memungkinkan orang tua untuk bisa kerjasama. Saya pernah ngisi satu pelatihan untuk guru BK. Saya bilang guru BK itu tugasnya bukan manggilin orang tua dari anak nakal. Ini guru BK kadang-kadang manggil orang tua itu cuma ngasih tahu anak ibu nakal. Bukan. Guru BK itu harus bertanya kepada orang tua, apa kebiasaan anak ini di rumah? Ada nggak hal-hal yang saya harus hindari sebagai guru? Apa potensi yang menurut ibu ada pada anak ibu? Jadi dia sinergi, kerjasama. Jadi referensi 0 sampai 6, rujukan pengetahuannya, kata mama, kata papa. 6 sampai 12, kata guru saya, mah, nggak boleh begitu, mamahnya pun protes. 12 sampai 18 sampai 20, ya, itu sudah kata teman saya. Kata teman saya enggak boleh. Maka yang dibutuhkan adalah mencarikan lingkungan pertemanan yang positif. Karena teman akan jadi referensi. Percepat, 20 sampai 35 itu udah kata saya. Menurut saya, ini udah kuliah nih. Iya. Menurut saya mah itu enggak boleh.
Menurut saya, Pak Ustadznya pun diprotes. Jadi 20 sampai 35 itu udah menurut saya. Dan ini masa di mana orang, anak itu butuh pengakuan. Menurut Abraham Maslow, ini salah satu tokoh psikologi juga. Salah satu basic need orang, kebutuhan dasar manusia itu pengakuan orang. Saya pernah satu saat ceramah di daerah Kota Baru, Jambi. Dihadiri Pak Wakil Wali Kota Jambi, Pak Maulana. Saya tanya beliau, Pak Wakil Wali Kota, saya bilang, gimana menurut Pak Wakil Wali Kota terkait dengan anak geng motor? Oh, dia bilang, Pak Wakil Wali Kota, Pak Maulana bilang, kami pernah panggil semua, pernah tangkap mereka semua itu, dan ternyata diriset oleh salah seorang ahli psikologi, salah satu kesimpulannya karena mereka kurang perhatian di rumah. Orang tua ini jarang mengapresiasi. Kalau ngobrol tuh kamu tuh salahnya begini, kamu tuh salahnya begitu, kamu nggak boleh. Nggak pernah, jarang keluar di lisan kita, kamu bagus sekali nak tadi itu. Ya, apresiasi. Apresiasi. Nah karena dia tidak ada apresiasi di rumah, dia cari apresiasi di luar. Iya kan? Nah salah satunya dalam pergaulan, ketika kemudian dia masuk dalam pergaulan yang salah, maka dalam standar pergaulan itu narkoba lah yang masuk. Lu udah umur segini belum pernah nyoba ekstasi, gak gaul banget. Belum pernah nyoba putau, gak gaul banget. Akhirnya biar gaul banget, pakai. Coba. Iya kan? Iya. Akhirnya kecanduan. Nah terakhir mungkin dampaknya banyak ya, ke dirinya, ke keluarga, ke masyarakat, ke macam-macam lah. Baik Ustadz, berarti memang psikologis umur anak itu menentukan, dan juga perhatian orang tua di rumah itu sangat menentukan dalam pergaulan dan juga bahaya narkoba ini Ustadz. Baik, kita break terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama program Acara Syiar. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Acara Syiar, dan kita kembali bersama narasumber kita Ustadz Hafizin dan juga ibu-ibu Majelis Taklim yang hari ini sudah hadir di TVRI Jambi dari Perumahan Puri Masurai 2 RT 24. Nah, tadi satu buah lagu pemirsa dari El Hawa Gambus. Ini sepertinya lagu tadi ujung dari pemakaian narkoba Ustadz. Overdosis. Meninggal. Baik, seperti yang disampaikan Ustadz Hafizin tadi, Indonesia darurat narkoba. Terkhusus Jambi Ustadz ya, luar biasa tadi di lapas 50% loh. 50% Ibu, itu bukan angka yang sedikit sekali. Nah, tadi sudah sempat disampaikan sama Ustadz Hafizin, dan kita persilakan Ustadz kali ini di segmen ketiga untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Puri Masurai 2 RT 24 untuk bertanya bersama Ustadz Hafizin. Silakan Ibu, yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria. Baik Ibu Fitria. Dari Majelis Taklim Puri Masurai 2 RT 24. Baik. Saya ingin bertanya Ustadz, apabila seorang suami merupakan pemakai narkoba dan qadarullah suami tersebut masuk ke dalam panti rehab ataupun penjara. Kemudian keluarga dari sang istri itu mendesak sang istri untuk menceraikan suaminya karena dinilai sang suami sudah tidak layak lagi menjadi pemimpin. Akan tetapi di dalam hati sang istri masih mencintai suaminya dan ingin mempertahankan rumah tangganya karena ia memikirkan anak-anak seperti itu. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sang istri? Bagaimana cara ia menjelaskan kepada keluarga bahwa ia ingin mempertahankan keluarganya tanpa menyakiti hati keluarga dari pihak istri? Sekian Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Fitria. Ini lumayan familiar pertanyaannya Ustadz. Tapi nanti akan dijawab Ustadz. Kita pertanyaan kedua selanjutnya. Dengan Ibu siapa? Silakan Ibu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulastri Ya, dari Ibu. Majelis Taklim Puri Masura 2 RT 24. Iya, Ibu, silakan. Saya mau nanyakan Pak Ustadz, seandainya ada teman kita yang ketergantungan narkoba, secara medis harus direhab. Dan bagaimana caranya Pak kalau seandainya menurut agama, cara mengatasinya Pak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sulastri. Pertanyaan ketiga silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni Baik Ibu Yeni. dari Majelis Taklim RT 24 Puri Masurai 2. Iya, Saya silakan. ingin bertanya Pak Ustadz, di dalam Al-Quran tidak ada menerangkan atau menjelaskan keharaman narkoba, Iya. tetapi mengapa narkoba itu hukumnya haram? Iya. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Jadi 3 pertanyaan Ustaz sudah ditanyakan dari Ibu Fitria. Ibu Fitria ini seorang suami yang terkena dampak dari narkoba. Bukan Iya. Bu Fitrianya yang suami. Iya, bukan suami dari Ibu Fitria, bukan. Ini Ibu Fitria bertanya, Ustaz. Iya, misalkan ini. Bu Fitria seorang suami tadi. Bu Fitria seorang istri. Iya, silakan Ustaz, mungkin Iya. bisa dijawab. Pertama saya memahami pertanyaannya dulu ya. Iya. Jadi gini, kita urai dulu. Pertama ada kasus narkoba di situ. Suami ya, Iya, suami seorang istri misalnya. Satu poin. Poin kedua ada cinta di situ. Oke, tadi Bu Fitria bilang istrinya masih mencintai. Oke. Yang ketiga ada anak. Poin-poinnya dulu nih dari narasi yang tadi disampaikan Bu Fitria. Iya. Yang keempat ada keluarga, si perempuan. Oke. Nah, sekarang yang nuntut cerai itu keluarga. Iya, Ustaz. Kita pahami pelan-pelan nih. Yang minta cerai kan keluarga nih, Iya, bukan istri. bukan istri kan? Bukan. Yang nikah siapa? Istri. Istri. Kok yang minta cerai keluarga? Itu satu hal ya. Iya. Yang kedua, berarti alasannya itu ada dua sebetulnya. Si istri nggak mau atau si istri mempertahankan nih. Pertama kata Bu Fitria karena mencintai. Yang kedua karena anak. Ya, ada orang tidak mencintai semata-mata karena anak. Oh ternyata dia nggak punya anak, ya mungkin karena mencintai. Suami ini dua-duanya punya, anak punya, cinta punya. Iya. Oke. Sementara si suami kena kasus narkoba, dianggap sudah tidak layak lagi menjadi suami gitu ya. Oke. Pertama begini Bu, soal keluarga kita lah ya, kita itu harus independen sebagai sebuah keluarga. Orang di luar kita dan suami, atau kita laki-laki dengan istri, di luar itu adalah sekedar masukan. Keputusan tetap ada di istri. Itu kalau posisinya kita sebagai keluarga. Sekarang kita pindah. Kita sebagai orang tua dari anak yang sudah nikah. Tidak boleh terlalu banyak intervensi. Apalagi kok minta suruh cerai. Nggak boleh. Kita orang tua nih, punya anak, udah nikah. Itu tidak boleh kita terlalu banyak intervensi. Karena masalahnya pasti membesar. Jadi dia harus ikuti apa keputusan terbaik si ibu itu, Bu Fitria. Poin selanjutnya, betapapun besar kesalahan si suami, kesalahannya bukan syirik. Dia punya kesalahan narkoba, yaitu tetap kesalahan yang bukan syirik. Dia besar karena dampaknya besar sebetulnya kan. Iya, iya, Ustaz. Kita ini kan nampak nggak punya salah nih karena ditutupi Allah aja nih. Ini kalau betul-betul misalnya 100% dibuka aib kita nggak berani keluar rumah sebetulnya. Kalau dihitung berapa persen aib kita yang diketahui, paling 0 sekian persen lah. Kalau kita sepanjang suami kita itu manusia, dia pasti berbuat salah.
dan pasti punya potensi untuk jadi benar. Tinggal diupayakan, cari tempat pengobatan, tobat dan lain sebagainya. Ikuti kata apa yang menjadi kata dia. Baik. Penjelasannya tentu kalau dia tidak sanggup minta bantu tokoh agama, ustadz dan seterusnya untuk ngomong ke keluarganya. Iya. Jadi itu Ustaz ya. Ya. Itu jawaban yang pertama buat Ibu Fitria, pertanyaan dari Ibu Fitria. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Sulastri Ustaz. Apa tadi itu? Bagaimana kalau sumpamanya teman kita nih Oh, ada yang pengobatan ketergantungan, ala iya. agama. Bagaimana Ustaz? Dalam Islam itu pengobatannya. Kalau pengobatan dalam begini ya. Kalau pengobatan dalam kalau medis itu kan pengobatan medis namanya ya. Iya Ustaz. Nah, biasanya ada ruqyah-ruqyah untuk itu. Untuk apa namanya? Untuk sembuh dari narkoba itu beberapa praktisi ruqyah itu menyediakan. Ya. Itu satu. Yang kedua memang kan hal yang menarik dari narkoba itu kan ketenangan sebetulnya. Orang konsumsi itu kan ngefly, tenang gitu ya, Iya. tenang. Sebetulnya kalau orang sering berzikir, zikir itu tatmainnul qulub, menenangkan. Dan itulah konsumsi hati. Orang yang pakai narkoba itu sebetulnya dia sedang mengalami kekeringan spiritual. Karena spiritualitas dalam dirinya itu tidak ada isinya, kerontang, kosong. Apa isi spiritualitas? Ya zikir, ibadah, ilmu. Kan kita ini unsurnya jasad Iya Ustaz. dan ruh kan. Kalau jasad kita ini konsumsinya apa? Nasi, tempe, yang kita makan itu untuk membesarkan jasad, Bu. Unsur satu. Unsur kedua ruh. Pernah enggak kita kalau makan tiap hari kita makan? Iya Ustaz. Untuk konsumsi jasad, jasmani. Pernah enggak kita memberikan konsumsi rohani? Konsumsi rohani itu zikir, ibadah, ilmu. Kadang jasad kita kenyang, ruh kita lapar. Akhirnya mengalami kekeringan, ujungnya tidak tenang lalu mencari ketenangan lewat hal-hal semacam itu. Nah, tapi kalau untuk pengobatan dalam pengertian dia penyembuhan, ya banyak praktisi-praktisi ruqyah yang spesialisasinya narkoba. Banyak itu. Jangankan narkoba, rokok aja ada anunya. Ada ruqyahnya tuh. Nah, itu yang cara Nabi, cara Rasulullah ya. Saya pikir tinggal dicari saja. Di Jambi banyak itu kayaknya. Jambi sudah ada Ustaz. Sudah ada ya? Sudah ada. Ustaz. Ada Iya. di Jambi. Baik, itu Ibu Sulastri ya. Mudah-mudahan bisa dicoba nih kalau Bisa memang ada dicoba. temannya. Baik, pertanyaan ketiga dari Ibu Yeni mengenai hukum. Keharaman Iya, ya. hukum dari narkoba. Jadi memang tidak ada di Quran 30 juz itu yang menyebutkan narkoba. hurrimat alaikum narkoba, misalnya tidak ada. Tidak ada. Di hadis kalau kita cari tidak ada juga. Yang ada itu khomer. Dan khomer itu bukan narkoba sebagaimana yang kita tahu. Khomer itu sifatnya biasanya cair. Kan orang jahiliyah zaman Nabi dulu, Iya. orang mabuk itu dengan hal-hal yang cair. Biasanya fermentasi tadi, kurma, gandum. Mereka fermentasi selama berapa lama gitu, mengeluarkan buih dan memabukkan lalu diminum. Lalu merasa fly, merasa tenang sesaat. Gitu ya. Nah, para ulama sepakat soal keharaman narkoba ini karena punya sifat yang sama dengan khomer. Khomer ada dalam Quran kan? Ada. Narkoba tidak ada. Tapi sifat khomer dengan narkoba ini sama. Apa? Muskir. Muskir itu apa? Memabukkan. Menghilangkan akal. Jadi begini, banyak hal yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ini begini. Ini soal metode istinbatul hukmi namanya. Cara ulama mengambil hukum, istihad. Hal-hal yang tidak ada zaman Nabi, tidak ada Quran, tidak ada di hadis, maka biasanya ulama berijtihad. Kalau tidak ada berarti dia dikiaskan. Kiaskan itu apa ya? Dianalogikan. Iya. Khomer itu memabukkan, menghilangkan orang akalnya, melupakan kepada Allah dan lain sebagainya. Narkoba punya sifat yang sama. Sebetulnya lebih ke situ. Jadi hukum haramnya itu karena punya dampak yang sama dengan khomer. Nah, khomernya yang ada di Quran. Kira-kira begitu. Iya. Baik, itu bunyi ini ya. Jadi memang kalau dicari hadisnya dalam ayatnya dalam Al-Quran memang tidak ada
yang spesifik menyebutkan narkoba. Masih ada waktu segmen ini? Masih ada Ustaz. Oke. Masih ada sedikit. Gini. Ustaz. Jadi kata Rasulullah, al-khamru itu ummul khaba'is. Induk dari segala maksiat itu mabuk. Induk umaknya, kata orang dusun tuh umaknya tuh. Mamahnya. Biangnya lah. Ada satu kisah yang masyhur sekali. Ya. Yang dikutip dari kisah dari apa itu? Sayyidina Utsman. Jadi dulu ada seorang yang ahli ibadah. Ustadz lah ya, ahli ibadah lah, terkenal, masyhur di kampung itu. Dia ahli ibadah, ustadz, tukang nasihatin orang segala macam. Ahli ibadah, soleh. Dan di kampung itu, dan dia ada seorang PSK, cantik. Naksir sama ustadz ini. Kebetulan ustadznya kayak kita-kita lah, ganteng. Udah alim, ganteng kan? Iya. Naksir. Jadi waktu dia berangkat ke masjid, dia kepancing dalam begini, dia dihubungi oleh seorang bahwa intinya dia harus ke rumah si PSK ini karena harus membantu segala macam. Dia dijebak lah. Masuk dia ke rumah, dikunci rumah, ditutup semua. Kata PSK ini ada 3 pilihan. Kamu berzina sama saya. Yang kedua bunuh anak kecil ini, ada anak kecil di situ. Yang ketiga atau kamu minum. Yang memabukkan itu, khamr itu. Iya, Ustaz. Ustadznya berpikir kalau saya zina saya merugikan segala macam lah. Iya. Anak itu kalau saya bunuh dia juga merugikan. Akhirnya menurut dia yang paling kecil keburukannya itu minum. Akhirnya dia minum. Setelah minum mabuk. Setelah mabuk anak itu dibunuh, PSK-nya dizinahi. Nauzubillah. Baik. Itu karenanya ummul khaba'is. Induk dari segala maksiat. Ya, baik, Ustaz. Karena akalnya hilang. Ya nggak hilang. Jadi luar biasa sekali dampak dari memabukkan itu, Ustaz. Baik, kita break dulu, Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara siar di sore hari ini, masih bersama Ustadz Hafizin, dan tema pembahasan kita mengenai narkoba dan menuju Indonesia bersinar. Dan tidak terasa Ustadz, sudah hampir 1 jam kebersamaan kita dan mungkin bisa disimpulkan dari perjumpaan kita ini Ustadz. Oke, pertama sesuai dengan tema, memang apa yang kita kenal dengan narkoba atau dalam versi bahasanya Pak Haji Romai Rama itu mirasantika lah ya. Itu memang menjadikan kita atau menjadikan Indonesia tidak bersinar. Tidak bersinar itu artinya kita mengalami kegelapan. Ya. Buta, akhirnya buta terhadap Allah, buta terhadap sesama manusia dan seterusnya. Jadi narkoba itu kesimpulannya adalah merusak akhlak kita. Akhlak itu kepada Allah. Akhirnya kita putus hubungan dengan Allah. Yang kedua, putus hubungan kita dengan manusia. Yeah. Yang ketiga, putus hubungan kita dengan alam. Jadi dia dampaknya adalah sangat besar. Jadi dia adalah ummul khaba'is. Induk dari segala maksiat. Itu satu, karena itu dihindari. Yang kedua, sebagai seorang tua atau ibu ya dari anak-anak kita, ciptakan lingkung atau situasi atau kondisi yang memungkinkan mereka untuk tumbuh baik atau secara positif di rumah. Yang kedua, pilihkan mereka sekolah yang memungkinkan mereka untuk menjadi anak yang baik. Yang ketiga, lingkungan pergaulan mereka atau persekawanan mereka. Karena kalau anak itu sudah lepas dari 6 tahun, kita itu paling punya kekuasaan 20% terhadap anak kita. Sisanya itu dia dibesarkan lingkungan, dibesarkan gadget, dibesarkan oleh sekolah, dibesarkan macam-macam. Yang terakhir adalah bahwa kalau ada masalah apapun, ini kita sampaikan kepada siapapun yang mungkin pernah mencicipi atau mungkin sudah bercandu, ketenangan yang hakiki, yang sebenarnya, yang senian-niannya itu kembali kepada agama. Kalau nak tenang. Kalau nak tenang lalu kembali kepada narkoba, itu tenangnya semenit, lalu 100 tahun gelisah. Karena dia kesenangan yang semu, fata morgana, kesenangan bohong-bohongan. Kira-kira gitulah. Baik Ustaz. Ya, terima kasih atas tausiah dan juga
edukasinya nih Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan menjadikan kita semua di sini mawas diri. Kita semua yang ada di sini, juga pemirsa, kita juga sama-sama dengan generasi kita, mudah-mudahan semua kita terhindar dari bahaya narkoba. Demikian sajian syiar pada sore hari ini. Akhirnya saya Jeffrey, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.